Sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai diskusi pada sore hari ini, perkenalkan nama saya Syed Mandianto sebagai moderator di FGD ketiga yang bertemakan penerapan Islami Sains dalam beragam disiplin ilmu. Dengan dosen narasumber yaitu Bapak Dr. Farhan MAG, dan ada para penyaji kita, yaitu yang pertama ada Muhammad Iqbal Rahmatullah dari Pendidikan Teknik Mesin kelas B, kemudian ada Tigin Khairul Nuraziz dari Matematika C, dan ada Fasya Yunika Sania dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya mohon maaf bila mungkin ada sedikit kebisingan di rumah atau di audionya, karena memang rumah saya ini ada beberapa hewan burung gitu, seperti itu. Selanjutnya sebelum dimulai FGD-nya ada jargon nih khusus untuk FGD SPAI. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Nah, sebelum diaktifkan dahulu Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Saya bilang FGD tutorial SPAI, kalian jawabnya kuliah cerdas, kerja ikhlas, lalu istiqomah, Allahu Akbar. Oke, mari kita praktekkan ya. Sudah siap semuanya? Siap, atuh siap. Siap? Oke, baik. FGD tutorial SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, kuliah cerdas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk kegiatan selanjutnya, marilah kita simak bersama pematerian yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Iqbal Rahmatullah dari Pendidikan Teknik Mesin kelas B. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahmatullah dari Pendidikan Teknik Mesin B dengan NIM 1801629. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ilmu yang saya tahu tentang Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Untuk pengertian Islamisasi sains itu tersendiri, saya merangkum bahwa Islamisasi sains merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya istilah Islamisasi sains ini telah bergema di Indonesia pada era 1980-an. Namun kemudian redup sejalan dengan ketidakjelasan konsep dan pengembangannya. Bahkan sering juga timbul kesalahpahaman dalam pengertiannya. Kemudian secara umum, dalam sebuah artikel yang saya baca, Islamisasi sains itu dibagi menjadi 5 arus wacana utama. Yang pertama adalah Islamisasi sains dengan pendekatan instrumentalistik, yaitu pandangan yang menganggap ilmu atau sains hanya sebagai alat atau instrumen. Artinya, sains terutama teknologi hanya sekadar alat untuk mencapai tujuan, tidak memperdulikan sifat dari sains itu sendiri selama ia bermanfaat bagi pemakainya. Pendekatan ini muncul dengan asumsi bahwa
negara Barat dapat maju dan berhasil menguasai dunia Islam dengan kekuatan sains dan teknologinya. Karena itu, kita sebagai Muslim untuk mengimbangi negara-negara Barat harus juga dapat menguasai sains dan teknologi. Jadi Islamisasi sains di sini adalah bagaimana cara umat Islam untuk menguasai kemajuan yang telah dikuasai oleh negara-negara Barat. Sebenarnya banyak Muslim yang ahli sains yang telah meraih penghargaan dunia, namun tidak jarang ilmu-ilmu itu dapat menjauhkan dirinya dari keislamannya. Meski demikian, pendekatan ini menyadarkan umat untuk bangkit melawan ketertinggalan dan mengambil langkah dalam mengembangkan sains teknologi. Karena banyak juga hal yang sebaliknya dengan pendapat tadi, seperti orang-orang kafir yang meneliti tentang sains atau keajaiban-keajaiban alam, yang contohnya mungkin kita semua telah mengenal kisah tentang peneliti dari Jepang, kalau nggak salah Dr. Emoto, yang meneliti tentang keajaiban air, lalu dia menjadi mualaf. Kemudian yang kedua adalah Islamisasi sains yang paling menarik bagi sebagian ilmuwan dan kebanyakan kalangan awam, yaitu konsep justifikasi. Maksud justifikasi di sini adalah penemuan ilmiah modern, terutama di bidang ilmu-ilmu alam yang diberikan justifikasi atau pembenaran melalui ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Metodologinya adalah dengan cara mengukur kebenaran Al-Quran dengan fakta-fakta objektif dalam sains modern. Tokoh dari konsep ini adalah Maurice Bucaille, dokter asal Perancis. Melalui penemuannya, sains modern sesuai dengan Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran, kitab yang tertulis sekitar 14 abad yang lalu, adalah wahyu Tuhan, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun bukan termasuk dalam kategori Islamisasi sains yang hakiki, pendekatan konsep ini sangat efektif dan mudah diterima oleh banyak Muslim, serta meningkatkan kebanggaan mereka terhadap Islam. Kemudian yang ketiga adalah konsep Islamisasi sains yang berikutnya menggunakan pendekatan sakralisasi. Ide ini dikembangkan pertama kali oleh Syed Hussein Nasr. Baginya, sains modern yang sekarang ini bersifat sekular dan jauh dari nilai-nilai spiritualitas, sehingga perlu dilakukan sakralisasi. Nas mengkritik bahwa sains modern yang menghapus jejak Tuhan di dalam keteraturan alam bukan lagi dianggap sebagai ayat-ayat Allah, tetapi entitas yang berdiri sendiri. Dia bagaikan mesin jam yang bekerja sendiri. Kemudian untuk yang keempat adalah Islamisasi sains melalui proses integrasi, yaitu dengan mengintegrasikan sains barat dengan ilmu-ilmu Islam. Ide ini dikemukakan oleh Ismail Al-Faruqi. Menurutnya, akar dari kemunduran umat Islam dari berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Di satu sisi, sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan makna dalam berbagai dimensi, sedangkan di sisi lain, pendidikan sekuler mewarnai pemikiran kaum muslimin. Kemudian yang konsep terakhir adalah konsep Islamisasi sains yang paling mendasar dan menyentuh akar permasalahan sains, yaitu Islamisasi sains yang berlandaskan paradigma Islam. Ide ini disampaikan pertama kali secara sistematis oleh Syed Muhammad Naqub Al-Attas. Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi kaum muslim adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral, telah merasuk ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis yang berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman masyarakat. Oleh karena itu, Islamisasi sains dimulai dengan membongkar sumber kerusakan ilmu-ilmu modern yang harus diperiksa ulang dengan teliti. Nah, dari kelima konsep tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya yang ada di Al-Quran dan di Al-Hadis juga tidak mungkin tidak mengikuti perkembangan zaman. Bahkan di dalam Al-Quran dan Hadis itu telah diceritakan kisah-kisah zaman dulu yang sebelum diciptakannya dunia maupun setelah diciptakannya dunia, yaitu adanya surga dan neraka. Jadi kita tidak perlu risau dengan bahwa Al-Quran dan Hadis itu tidak akan mengikuti perkembangan zaman.
Mungkin sekian sedikit materi yang saya ketahui. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian katanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Muhammad Iqbal Rahmatullah dari Pendidikan Teknik Mesin B yang sudah memaparkan materinya. Baik, tadi sedikit dijelaskan ya, dan alhamdulillah ya sangat bermanfaat sekali bagaimana ilmu atau sains itu dimasukkan ke dalam nilai-nilai Islami, dan itu ada beberapa pendekatan dan proses, dan juga ada beberapa juga pendapat dari beberapa ahli mungkin yang mendukung bahwa ilmu dan Islam itu bisa diintegrasikan gitu, seperti itu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita lanjut ke penyaji kedua, ada Kang Pipin Khairul Nuraziz dari Pendidikan Matematika C. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Kang. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan terkait penerapan Islamisasi Sains dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam hal ini, saya akan mungkin berfokus dalam membahas integrasi matematika dan Islam dalam pembelajaran matematika. Karena apa sih Islamisasi Sains itu mungkin kurang lebihnya sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang mungkin kita masuk ke contoh penerapannya, mungkin bagaimana sih penerapan Islamisasi Sains dalam bidang sains dalam disiplin ilmu, khususnya dalam bidang matematika. Nah, sebelum itu mungkin akan disampaikan dulu pendapat dari Ismail Al-Faruqi, yaitu ada 5 prinsip yang yang berkaitan dengan Islamisasi Sains. Yang pertama ada prinsip keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ada prinsip kesatuan alam semesta, yang ketiga yang ketiga prinsip kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan, itu salah itu ya. Yang keempat ada prinsip kesatuan hidup, yang kelima ada prinsip kesatuan umat manusia. Nah, gimana sih maksudnya prinsip keesaan Allah itu? Yaitu bahwa Allah itu Sang Khalik gitu. Dia yang menciptakan alam semesta, dia yang mengatur semuanya gitu. Mungkin selanjutnya ada prinsip kesatuan alam semesta. Gimana maksudnya? Nah, ini lanjutan ketika Allah itu Sang Khalik menciptakan sesuatu, tidak semata-mata menciptakan lalu tinggalkan, tapi Tuhan, dalam hal ini Allah gitu ya, Allah menciptakan lalu mengatur segala hal yang terjadi di dalamnya. Yang selanjutnya ada prinsip kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan. Nah, prinsip kesatuan kebenaran ini bagaimana? Mungkin perlu dipahami bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Nah, maksud prinsip kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan di sini yaitu ketika kita semua berbeda-beda, ketika kita semua tidak sependapat, bahwa manusia itu tidak mutlak kebenarannya gitu. Nah, tapi dari situ kita tahu gitu bahwa karena manusia itu tidak selalu benar, dan manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi di sana kita bisa tahu bahwa segala yang kita yakini itu belum tentu benar, dan kita bisa menerima kebenarannya, bahwa ada kebenaran dan mungkin ada kebenaran yang lainnya. Selanjutnya ada prinsip kesatuan hidup, yaitu manusia makhluk mengenal amanah yang mengemban amanah, yakni bahwa kehidupannya ditunjukkan untuk mengabdi kepada Allah sebagai Tuhannya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata aku menciptakan manusia kecuali untuk manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Karena kan manusia itu abidun, yaitu orang yang menghamba, orang yang beribadah, orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya. Wallahu a'lam bimuradi. Dan yang terakhir ada prinsip kesatuan umat manusia. Dari sini
kita tahu bahwa manusia itu berbeda-beda. Bukan artinya manusia itu harus satu, harus sama semuanya, tidak. Tapi kita semua tahu bahwa manusia itu berasal dari ras yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda, dengan warna kulit yang berbeda-beda. Maksud kesatuan di sini yaitu walaupun kita semua berbeda-beda, walaupun kita semua tidak sama, tapi di hadapan Tuhan kita itu satu, gitu. Kita itu sama. Nah, selanjutnya mungkin akan dibahas terkait integrasinya dari 5 prinsip ini. Bagaimana sih integrasi atau kaitannya dengan matematika? Matematika dalam pembelajaran matematika. Nah, salah satunya dalam memahami keesaan Allah dengan konsep limit. Dalam matematika kan ada konsep limit. Mungkin di sini teman-teman semua udah pernah belajar tentang limit ya. Nah, salah satunya ada sebuah cerita. Jadi ada seorang guru yang bertanya, dalam sebuah barisan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, barisan tersebut berhingga atau tak hingga gitu. Nah, kebanyakan orang menjawab tak hingga gitu. Kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Nggak tahu sampai kemana, sampai berapa. Nah, kemudian yang bertanya tadi bertanya kembali. Akan tetapi, kalau kita cermati lebih mendalam, bahwa pada barisan bilangan asli akan berhingga sampai n, atau 1, 2, 3, terus sampai dengan n, berapa nilai n-nya? Nah, itu tergantung sampai mana kita mau menentukan n-nya gitu ya, mau berapapun. Nah, tapi manusia itu tidak menjawab bahwa ujungnya itu sampai berapa barisan tersebut. Akhirnya kita ketahui bahwa barisan tersebut hanya mendekat tak hingga gitu. Dan kita pun nggak tahu gitu ujungnya berapa. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam konsep kehidupan manusia itu terbatas, manusia itu tidak abadi dan akan rusak. Mungkin disebutkan juga dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan gitu. Nah, dari sini kita garis bawahi gitu ya, yang tadi yang kullu syai'in halikun illa wajhah, bahwa segala sesuatu itu akan rusak kecuali zat Allah gitu. Nah, ini kembali ke konsep yang tadi gitu ya, bahwa Allah itu yang maha kekal, yang maha tidak akan rusak dan tidak akan pernah binasa kayak gitu. Nah, selain itu kita ini selain Allah akan rusak, termasuk kita gitu. Termasuk ilmu-ilmu Allah tadi yang contohnya tadi bahwa barisan bilangan itu tak hingga dan sebagainya gitu, itu akan rusak. Nah, dalam ayat lain kan disebutkan kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa segala sesuatu itu akan rusak kecuali Tuhan gitu ya. Kecuali Allah. Nah, pemikiran kita itu hanya bisa mengagungkan sifat yang dimiliki dengan Tuhan. Dimiliki Tuhan. Dengan ilmu yang kita miliki, jadi semestinya kita ini lebih mempertebal keimanan kita, lebih yakin terhadap Tuhan kita. Bukan artinya dengan ilmu yang kita miliki, malah kita jadi merasa dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan ilmu yang kita miliki. Dapat melakukan sesuatu itu dengan atas kehendak kita, dengan kemampuan kita. Tapi itu semua hakikatnya adalah kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat juga bahwa manusia itu memiliki dimensi, yang artinya manusia itu terbatas gitu. Mungkin dalam berapa mata kuliah di matematika ada kan ya dimensi berapa. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia ini terbatas, ada dimensinya. Pemikiran kita itu hanya sedikit dari ilmu yang Allah miliki. Seperti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bunyinya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, dan tidak aku berikan kepada kalian minal ilmi dari ilmu-ilmuku, minal ilmi dari ilmuku illa qalila, kecuali sedikit. Nah, bahwa sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, pada hakikatnya itu hanya sedikit dari ilmunya Allah. Untuk menggambarkan bagaimana banyaknya ilmu Allah gitu ya, kalimat-kalimatnya Allah, mungkin bisa dibaca dalam surat apa ya? Surat Al-Kahfi ayat 109 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Nah, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahannya sebanyak itu pula. Jadi sebanyak apapun ya, seluas apapun lautan, kalau tintanya kita gunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, menulis ilmu Allah, nah itu tidak akan pernah cukup. Ini hanya mungkin perumpamaan dari begitu banyaknya ilmu Allah. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin di samping itu ya, kan dalam matematika ada angka. Nah, angka juga merupakan sebatas simbol yang bersifatnya artifisial, yang mungkin hanya buatan. Artinya simbol itu memiliki arti dengan kesepakatan. Jadi kita punya angka satu seperti itu. Itu kenapa angka 1 ya? Itu karena telah disepakati orang-orang yang menyepakatinya. Telah berdasarkan kesepakatan manusia, dan itu melambangkan satu jumlah juga gitu. Nah, itu pun sering dimaknai tentang Allah itu satu, Allah itu esa. Nah, tapi esanya Allah itu bukan berarti satu itu kan bisa 2 dikurang 1, bisa setengah ditambah setengah, bisa 2 dibagi 2. Nah, satunya Allah itu tidak seperti itu, karena satunya Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Seperti mungkin dalam sifat wajib Allah yang 20 dalam kitab Tijan Ad-Darari disebutkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu gitu ya, tapi satunya Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Mungkin kalau manusia satunya itu terdiri dari beberapa anggota tubuh, dari anggota tubuh ini, anggota tubuh itu, dan menjadikan dia itu satu kesatuan manusia. Nah, sedangkan satunya Allah itu tidak seperti itu. Yang terakhir disebutkan juga mungkinnya dalam surat Al-Ikhlas yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung, adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengan dirinya. Nah, sekian dari presentasi dari saya yang dapat disampaikan. Mungkin kalau ada salahnya mohon dimaafkan, atau kalau kecepatan maaf gitu. Bisa nanti catatan-catatannya dari sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Akang yang sudah memberikan materi, Masya Allah. Tadi ada tadi ada 5 prinsip yang kita pelajari ya. Ada prinsip keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, prinsip kesatuan dan lain sebagainya. Terus bagaimana integrasi matematika dalam proses ya islamisasi tersebut gitu. Masya Allah ya, sudah banyak yang dijelaskan, termasuk tadi penjelasan tentang angka dan simbol dan sifatnya yang parsial gitu ya. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Muhammad Farhan, SPDI MLG, yang sudah hadir bersama kita semua. Masya Allah ya Pak, ini sedang ada diskusi. Penyajinya baru sampai penyaji 2, insya Allah selanjutnya akan ada penyajian dari penyaji
3. Selamat datang Bapak. Baik, untuk selanjutnya penyaji ketiga kepada Teh Fasya Yunika Tsania dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasya Yunika Tsania. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fasya Yunika Tsania dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islamisasi sains dalam disiplin ilmu kebahasaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya mengenai Islamisasi sains, di sini saya akan berfokus kepada Islamisasi sains dalam disiplin ilmu kebahasaan. Nah, sebelumnya kenapa sih dibutuhkan Islamisasi sains atau Islamisasi ilmu pengetahuan? Karena keilmuan itu akan memberikan suatu dampak yang baik atau kemaslahatan jika diikat dengan nilai-nilai keagamaan. Maka dari itu, menurut Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti melakukan aktivitas keilmuan seperti eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya seperti pandangan dunia Islam dan menetapkan nilai-nilainya. Sains atau ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam tidak hanya dikembangkan untuk keperluan praktis saja, melainkan juga sebagai sarana manusia mengenal Tuhannya sehingga kita bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya tujuan dasar sains atau ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam dikembangkan untuk kepentingan amal solih, baik dalam ibadah maupun muamalah. Di sini ada beberapa contoh Islamisasi sains dalam berbagai disiplin ilmu. Yang pertama yaitu misalnya dalam disiplin ilmu astronomi, bertujuan untuk memperkirakan waktu-waktu ibadah. Kemudian ada disiplin ilmu matematika, salah satu tujuannya yaitu untuk menghitung warisan. Kemudian ada disiplin ilmu kedokteran, yang bertujuan untuk menolong manusia. Dan juga ada disiplin ilmu kebahasaan, yang bertujuan untuk menuntun manusia menjaga lisan dan bertutur kata dengan baik. Islam telah mengajarkan agar setiap manusia bisa menjaga lisan atau perkataan. Jika tidak, maka yang didapat adalah suatu kerugian. Terdapat hadis yang memperingatkan agar setiap muslim bisa menjaga lisan dengan baik. Salah satunya yakni hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Maksud dari hadis tersebut, keselamatan yang didapat bergantung pada lisan atau pada apa yang diucapkannya. Jika kita tidak mampu menjaga lisan dan selalu berbuat keburukan yang menimbulkan permusuhan seperti menyakiti orang lain, maka lebih baik diam dibandingkan berbicara. Sesuai dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lisan kita ini diibaratkan sebagai pisau, yang apabila salah menggunakan akan melukai hati banyak orang. Allah berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1 yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, yang dimaksud dengan mengolok-olok adalah mengungkapkan suatu ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah suatu perkataan atau ucapan buruk yang di dalamnya terdapat unsur menyakiti orang lain seperti menghina, menggunjing, menghasut, mengumpat, mencela, menyebarkan berita bohong, dan memfitnah. Bagaimana jika seorang insan tidak melakukan komunikasi dengan ini?
Apalagi di zaman modern saat ini, ketajaman lisan berupa ujaran kebencian sering terwujud di dalam aktivitas media sosial melalui status-status atau komentar-komentar yang ditulis. Nah, kamu itu di chatnya. Dalam disiplin ilmu kebahasaan, ujaran kebencian dibahas dalam linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan penerapan pengetahuan ilmiah kebahasaan dalam konteks hukum pidana. Nah, di dalam negara Indonesia ini, ujaran kebencian itu diikat oleh salah satu undang-undang ITE gitu, ITE. Salah satu undang-undang ITE itu yang mengenai ujaran kebencian terdapat pada UU nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang melakukan suatu ujaran kebencian yang ditunjukkan pada individu atau kelompok masyarakat tertentu, maka seseorang tersebut dapat ditindak lebih lanjut dalam ranah hukum karena hal tersebut sudah dimuat di dalam UU ITE. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan Islamisasi sains dalam disiplin ilmu kebahasaan adalah untuk menuntun manusia menjaga lisan dan bertutur kata dengan baik. Karena Allah telah mengingatkan kita sebagai manusia dalam surat Al-Humazah ayat 1 dan Al-Huzurat ayat 11 untuk tidak mengolok-olok, tidak mencela, dan tidak memanggil dengan gelar yang buruk. Yang mana ucapan tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian. Hal tersebut pun telah diikat di dalam ilmu linguistik forensik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 2. Maka dari itu, hati-hati dalam berbahasa karena kebaikan berbahasa mencerminkan kebaikan diri. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih kepada Teteh yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah ya. Tadi kaitan Islamisasi sains dengan kebahasaannya, di mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 2 itu disebutkan, dan juga tadi disebutkan bahwa kebahasaan ada yang mengkaji tentang ujaran-ujaran kebencian seperti linguistik forensik ya. Alhamdulillah ya, untuk pemateriannya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi pada kesempatan ini. Untuk sesi diskusi silakan Akang Teteh bisa menekan tombol angkat tangan pada layar Zoom Akang Teteh, ataupun bisa lewat chat kalau ingin bertanya. Baik, kepada Kang Teteh yang ingin bertanya dipersilakan. Oh, ini sudah ada. Kang, izin bertanya, Kang. Liman Dirahmat ya. Silakan Kang untuk menyampaikan pertanyaannya secara lisan. Kang, sambil menunggu yang lain, saya boleh bertanya, Kang? Sudah dari tadi. Oh, silakan, boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Yanda Muhammad Asbia dari Pendidikan Teknik Elektro 2018, NIM 1800259. Tadi sudah disebutkan sama rekan-rekan yang menjelaskan dari penyaji, dari ketiga penyaji, ada beberapa kriteria, juga beberapa unsur. Nah, saya ingin menanyakan mengenai unsurnya itu ya, Kang. Tadi itu sempat terpikir gitu sama saya ketika ada beberapa unsur gitu yang harus diislamisasi. Nah, unsur tersebut unsur apa aja sih, Kang, gitu yang paling vital gitu untuk diislamisasi terutama di Indonesia gitu, Kang. Seperti itu. Terima kasih, Kang. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana, apakah dari Akang Teteh penyaji ada yang ingin menjawab? Baik, Kang. Izin menjawab. Baik, Kang. Siap.
untuk pertanyaan yang itu dulu ya Kang ya, yang tadi dulu yang di chat. Jadi izin menjawab untuk pertanyaan tadi. Bagaimana kalau kita berkata kasar atau ujaran kebencian kepada lawan bicaranya, namun lawan bicara tersebut tidak timbul rasa sakit hati karena omongan tersebut. Menurut saya lebih baik kita tidak membiasakan dalam berkata kasar atau yang jelek-jelek seperti tadi telah dijelaskan oleh yang PPSI, ada pada surat Al-Hujurat ayat 11 kalau nggak salah. Jadi mungkin dari kita sudah biasa gitu kalau dia itu tidak sakit hati dengan apa yang kita ucapkan. Tapi mungkin di dalam hati terdalamnya yang mungkin tidak ia ungkapkan, pasti ada sedikit rasa tidak enak. Jadi lebih baik kita bicara kepada seseorang atau lawan bicara kita dengan perkataan yang lebih baik. Karena kan ada banyak yang mengatakan bahwa ucapan adalah doa gitu. Jika kita mengucapkan yang tidak baik kepada lawan bicara kita, meskipun lawan bicara kita tidak merasa sakit hati atau apapun, namun bisa jadi ucapan kita itu menjadi doa buat mereka. Jadi sebaiknya kita kepada siapapun mengucapkan hal-hal yang baik atau doa-doa yang baik. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Muhammad Kariksis ya yang sudah menyampaikan jawabannya kepada Kang Iqbal Rahmadullah Pendidikan Teknik Mesin. Terima kasih sudah menyampaikan jawabannya terkait tadi bagaimana kalau ada yang berkata kasar ya seperti contoh yang disensor itu tapi tidak sakit hati. Nah, tadi tetap saja harus dijaga ya perkataannya karena kita dalam agama Islam itu kita harus selalu menjaga lisan seperti itu ya. Terima kasih. Terus untuk selanjutnya tadi ada pertanyaan juga dari Kang Isep ya, udah tidak raisen ya Kang. Silakan untuk dijawab pertanyaannya. Kalau tidak, mungkin ini ada dari Kang Tubagus Luki dari Teknik PTEA ya. Ya, saya Sudah izin mengangkat bertanya. tangan, kepadanya dipersilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Tubagus Luki Trenggana, NIM 1801015, izin bertanya. Kan banyak teori-teori sains ya yang bertentangan dengan Islam gitu, dan ada juga yang menafikan agama dan memilih sains tuh. Begitu sebaliknya ada yang menafikan sains dan memilih agama gitu. Nah, bagaimana sih sikap yang benar dalam menyikapi itu dan bagaimana untuk mendudukan antara Islam dan sains, apakah mereka bertentangan atau tidak begitu? Terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah bertanya. Terima kasih. Mohon maaf juga, saya kurang mendengar pertanyaannya karena ini jaringan saya juga agak kurang bagus koneksinya. Mungkin langsung saja kalau ada Akang Tete dari penyaji ketiga penyaji tadi yang ingin menjawab, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya.
Ya, Kang, izin jawab. Ya, silakan. Oh ya. Nah, untuk apa? Sains dan agama gitu ya. Kalau menurut aku pribadi, angka baiknya kita nggak mengkotakkan bahwa sains itu tidak sesuai dengan agama atau agama itu tidak apa berbeda dengan sains. Yang perlu kita ketahui bahwa agama itu mungkin hukum-hukumnya bersumber dari sumber utamanya dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang perlu kita pahami bahwa kebenaran Al-Quran itu mutlak merupakan suatu bukti keotentikan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, karena Al-Quran itu mutlak dan kita semua tahu Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah gitu ya, yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenarannya itu mutlak dan alangkah baiknya kita berpegang teguh ke sana. Nah, kalaupun ada ilmu atau pengetahuan sains yang mungkin bisa dibilang bertentangan dengan agama, itu tuh nggak serta-merta si sainsnya bertentangan dengan agamanya, bahwa karena gini, kita beberapa ratus tahun ke belakang kita tahu gitu, bukan kita, mungkin orang-orang taunya kehidupan itu asalnya misalnya katak itu dari lumpur gitu, sebelum ada pengetahuan lebih lanjut. Nah, itu tuh buktinya apa gitu? Buktinya bahwa manusia itu masih mungkin salah dan masih mungkin dapat dibuktikan kebenaran lainnya kayak gitu. Dan yang dimaksud mungkin bertentangan dengan ilmu agama, siapa tahu kita yang salah dalam menafsirkan ilmu agama. Dalam hal ini mungkin wahyu Allah dalam Al-Quran. Jadi karena kan dalam selesai baca Al-Quran aja kita suka di belakangnya Shadaqallahul Adzim, bahwa yang maha benar itu Allah gitu, dengan segala firman-firmannya yang agung. Dan ketika kita menafsirkan sesuatu, itu tuh ya tafsiran berdasarkan ilmu yang kita punya, tafsiran berdasarkan pemahaman kita, karena kita nggak tahu gitu tafsiran dari Allah sebenarnya itu kayak gimana. Karena gini, kalau udah baca ayat Al-Quran aja atau menyampaikan hadis atau sebagainya, kan biasanya suka ditambahin di belakangnya Wallahu a'lam bimuradi atau Wallahu a'lam bihaqiqatil murad, bahwa hanya Allah yang tahu kebenarannya yang sesungguhnya itu. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda ya mungkin terbuka aja gitu, karena dalam ilmu pengetahuan kan perbedaan itu hal yang wajar ya. Banyak pendapat itu hal yang biasa dan mungkin bisa diterima oleh kita sebagai bisa dibilang kaum-kaum yang intelek gitu, yang memperdalam ilmu pengetahuan di bidang-bidangnya masing-masing kayak gitu. Terima kasih, Kang. Terjawab nggak? Terima kasih kepada Kang Tigin yang sudah menjawab pertanyaan. Ada satu lagi pertanyaan di kolom chat. Bentar, ini banyak yang. Nah, ini ya satu. Dia bertanya mengenai beragam disiplin ilmu. Saya ambil contoh dalam ilmu olahraga. Banyak sekali cabang olahraga yang sudah memperbolehkan wanita untuk menggunakan hijab. Namun yang menjadi kendala ada beberapa cabang olahraga yang mengharuskan pakaian ketat atau tidak longgar walaupun berhijab, dikarenakan memang tidak memungkinkan jika pakaiannya longgar. Bagaimana tanggapan penyaji mengenai pakaian atlet yang berhijab namun tidak sesuai syariat? Itu pertanyaan dari Teh Erli Rusliana. Ya, itu pertanyaannya. Silakan kepada 3 penyaji jika ada tanggapan bisa ditanggapi. Dan mohon maaf untuk pertanyaan mungkin hanya sampai pertanyaan ini saja yang terakhir karena kita akan masuk ke pematerian dosen. Terima kasih. Baik, silakan untuk kepada penyaji dijawab pertanyaannya. Mangga. Boleh izin menjawab lagi, Kang? Boleh, silakan. Baik, untuk tadi yang pertanyaan kedua Bismillahirrahmanirrahim. Unsur yang pertanyaannya adalah unsur yang paling penting untuk diislamisasikan.
menurut saya kalau unsur yang paling penting ini kan bahasanya tentang sains atau teknologi seperti itu ya. Jadi menurut saya yang paling penting untuk diislamisasikan itu yang jika kita tidak diislamisasikan akan merubah ketauhidan kita atau ketakwaan kita kepada Allah, atau bisa disebut kita menduakan Tuhan kita. Jadi unsur apapun itu jika pada akhirnya akan menduakan Tuhan kita, maka itu akan menjadi unsur yang paling penting. Mungkin segitu jawaban untuk yang pertanyaan kedua tadi. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga tadi ada di kolom chat yang mengenai pakaian ketika dalam berolahraga. Itu tergantung kepada kekuatan kita masing-masing ya. Jika kita bersungguh-sungguh ingin menjaga aurat kita, bisa jadi kita itu akan melakukan segala cara yang memungkinkan untuk menjauhi hal-hal tersebut. Saya pernah mendengar hadis bahwa ada hadis itu dakma yuribuka ilama la yuribuka. Jika ada sesuatu yang meragukan kepada kamu, ambillah sesuatu yang tidak meragukan kepada kamu. Jadi jika kita berada di dalam keraguan-raguan, misalnya, aduh pakaian saya gini ketat, sedangkan berdasarkan peraturan, kita harus wajib menaati peraturan tersebut. Nah, ambil saja yang tidak meragukan dari dalam kita, bagusnya seperti apa sih gitu. Itu mungkin sedikit itu. Jadi sebisa mungkin kita, kalau dari saya, mendahulukan ke peraturan Allah dulu dibandingkan peraturan dunia gitu. Kalau bisa ya langgar saja peraturan dunia kalau memungkinkan gitu. Kalau tidak memungkinkan ya seperti tadi, ambil yang tidak meragukan menurut diri kita masing-masing. Mungkin seperti itu Kang jawaban dari saya. Terima kasih. Yap, terima kasih kepada Kang Muhammad Iqbal yang sudah menyampaikan tanggapannya terkait pertanyaan tadi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita masuk saja langsung ke dari dosen narasumber yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Farhan, SPDI, MAG. Cek, kedengeran nggak suaranya? Tadi mau dengar Pak, putus nih. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada pengatur waktu, penata acara, Bapak Moderator namanya pasnya apa? Pak Asep, ya Kang Asep. Terima kasih atas waktu yang telah diberikannya. Coba saya pingin on cam dulu sama di unmute dulu semuanya. Pingin lihat nih wajah-wajah yang masih ceria di sore hari ini untuk melakukan tholabul ilmi ya. Kalian jangan dirasakan ini sebuah beban, tapi dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan enjoy. Dasarnya adalah kecintaan kita kepada Allah. Ini sebagai sebuah bentuk ibadah kita kepada Allah, bahwa insya Allah sore hari ini kita akan dapat manfaat, mendapat ilmu. Tadi kan yang dibicarakannya ilmu, dan ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Baik, bisa di-unmute dulu semuanya. Saya pingin cek dulu suaranya mana nih. Yang dari tadi pada nunduk-nunduk kayaknya udah ngantuk nih. Saya paham jam segini ngantuk nih. Jam segini tuh apalagi mau weekend, biasanya lagi siap-siap. Sebentar. Oke, saya pingin tes dulu. Kalian udah tahu kan jawabannya ketika ditanya tutorial SPAI? Nah, kalian jawab. Oke? Udah tahu? Silakan unmute dulu semuanya. Unmute semua, kita bareng-bareng kita bakar dulu semangat kita biar hati dan pikiran kita menerima apa yang akan kita sampaikan. Tutorial SPAI
Biar cerdas. Kuliah cerdas dari kelas selalu semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malum. Jadi Allahu Akbar. jaringan yang satu dengan yang lainnya tidak sama, jadi kuliah di sini baru kuliah, di sana baru kuliah, di sini baru Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Yang pasti walaupun tidak seirama, walaupun beda irama dan beda frekuensi, mudah-mudahan kalian di ruang ini sama satu frekuensi semua, sama-sama ingin menuntut ilmu. Oke? Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah. Karena yang terpenting itu bukan pintar ilmunya, bukan pintar sainsnya, tapi keberkahan dari ilmu itu. Salah satunya adalah keberkahan dengan menjaga etika dan adab kita dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan. Saya sedikit-sedikit kayaknya kenal nih, ada mahasiswa-mahasiswa teknik yang memberi pelajaran kepada saya bahwa jangan menilai seseorang dari tampilannya. Walaupun tampilannya kayak gimana, tapi hatinya pink semua. Kalian mesti tahu itu anak teknik. Ternyata saya kira penampilannya kayak gini, tapi hatinya pada pink loh. Makanya don't judge book by the cover gitu. Jangan melihat seseorang dari tampilan luarnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan utlubul ilmi minal mahdi lalahdi. Banyak hadis-hadis dan ayat Al-Qur'an. Baik, yang saya hormati rekan-rekan semua dari beragam disiplin ilmu yang telah memberikan kekayaan nuansa keilmuannya kepada kita sehingga kita bisa tahu sudut pandang dan persepsi masing-masing keilmuan. Namun saya berangkat dari ayat Allah yang mengatakan bahwa yarfa'illahu alladzina amanu, yang pertama yang diangkat derajatnya itu adalah orang yang beriman. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, iman dan ilmu. Bagaimana memadukan ini semua? Ini cocok sekali dengan tema kita sekarang, yaitu bagaimana ada yang namanya islamisasi sains. Cuman saya bingung, ini titik temunya di mana? Soalnya kalau misalkan saya runut, saya berangkat dari sains misalkan. Islamisasi, proses mengislamkan sains. Paradigmanya, epistemologinya itu beda. Nah, nanti titik temu kita harus tahu epistemologi dan ontologinya. Epistemologi ini berbeda antara sains kemudian dengan Islam. Kemudian ontologi dan aksiologinya ini bisa sama. Baik, kita urai ya. Jadi gini, apa itu pengetahuan? Pengetahuan bisa jadi ilmu seperti apa dan bisa diislamisasikannya seperti bagaimana? Kita berangkat dari pengetahuan dulu. Pengetahuan itu kan awalnya tahu-tahu tahu. Ya kan? Paham kan? Tahu-tahu tahu. Tanpa disengaja tahu. Tiba-tiba tahu. Itu adalah pengetahuan. Tahu-tahu tahu. Tahu yang berulang itu dikatakan pengetahuan. Pengetahuan yang berulang. Pengetahuan yang berulang. Kemudian pengetahuan itu dibuktikan dengan metodologi ilmiah, logis, empiris, dan verifikatif, itu dari pengetahuan berubah jadi ilmu. Ilmu yang berulang, kemudian menghasilkan sebuah kebenaran dan diterima oleh banyak orang dan dapat membenarkan yang lain, ilmu itu berubah menjadi teori. Teori yang berulang,
kemudian kebenarannya dapat diakumulasi, teori itu naik menjadi postulat. Nah, sebelum postulat itu ada yang namanya teori yang bersifat grand teori. Dari grand teori ini berubah dia menjadi postulat. Nah, sains berangkatnya dari tahu, kalau Islam berangkatnya dari yakin. Jadi ini dari bawah, Islam dari atas. Bagaimana memadukannya? Karena kalau hanya Islam kita dijadikan sebagai acuan, dia akan literal. Literal dalam artian dia terlalu mendewa-dewakan dan terlalu terfokus terhadap teks Al-Quran tanpa memperhitungkan kontekstualisasi dari Al-Quran. Sehingga dia menjadi Islam yang kanan. Ada juga, kalau kita grassroots-nya terlalu di bawah, terlalu saintifis, dia akan menjadi Islam yang liberal. Menggunakan logika, menggunakan akal, tanpa menggunakan wahyu. Nah, titik temu antara literal dan liberal, bagaimana memadukan ilmu, bagaimana wahyu yang memandu. Nah, ini mungkin bahasa yang tepatnya. Jadi bagaimana wahyu memandu ilmu. Saintifis terlalu liberal, terlalu menggunakan akal yang dominan, dia akan menemukan sebuah kebenaran, tapi hampa terhadap nilai ketauhidan dan nilai ketuhanan. Contoh kecil misalkan, ketika kalian matematika sudah tahu aljabar, sudah tahu rumus-rumus, lantas apalagi yang ingin kalian tahu? Bukankah fitrah manusia, alastu birabbikum, kata Allah, qalu bala syahidna. Itu fitrah manusia itu adalah bagaimana menyembah Allah. Harusnya, tadi betul saya setuju dengan penyaji, harusnya dengan ilmu pengetahuan bagaimana dia mendekatkan diri Allah. Harusnya dengan ilmu yang beragam yang kalian miliki, dengan pengetahuan yang kalian miliki, itu terhadap hitungan, angka-angka, dan yang lainnya, tapi mengungkapkan alam semesta ini adalah matematika. Hitung-hitungan antara gravitasi, hitung-hitungan, dan yang lainnya adalah matematika. Tidak hanya sampai di sana, siapa yang menciptakan ilmu ini? Jadi, ayat Al-Quran itu dia ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Nah, ilmu pengetahuan itu mengkaji ayat kauliyah, yaitu gejala-gejala alam. Ketika gejala alam ini diteliti, ketika gejala alam ini dipelajari dengan metodologi ilmiah, jadilah sains. Dan Islam tidak menghendaki seperti ini. Islam itu bagaimana antara kauliyah dengan kauniyah, antara ayat Allah yang berbentuk kauliyah dengan tanda-tanda alam, atau kita sering sebut sunnatullah, adalah untuk menuju kebesaran Allah, untuk menuju bahwa itu adalah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Ilmu pengetahuan tidak akan berfungsi manakala ilmu pengetahuan itu tidak dilandasi dengan akal kita. Nah, itulah uniknya manusia, sajikan ayat-ayat kauliyah untuk dan disajikan ayat-ayat kauniyah, yaitu bagaimana sarana untuk menggali ilmu. Sehingga titik temunya di bersih dengan Allah, tidak tinggal, sehingga tidak hampa. Allah sudah anjurkan kepada umatnya. Maka ketika ilmu tauhid, ketika sains, ketika kalian melihat ini semua, ketika islamisasi sains diaplikasikan dan hidup, tangga langsung nilai-nilai akan menginternalisasi kepada pengetahuan apapun itu. Misalkan tadi, saya senang di dalam bahasa mengutip ayat Al-Quran bahwa kita jangan saling menghina atau menggunjing. Wala talbisul haqqa bil batil.
Jangan mencampur adukan yang hak dan batil juga tadi disebutkan. Itu bagaimana teliti dari segi ilmiah secara bahasa dipadukan dengan ayat Al-Quran yang intinya bersinergi antara ilmiah, saintifis dengan ruhiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memadukan itu semua, memadukan antara ilmu dengan wahyu, itu akan selaras, akan indah. Gitu. Dan ilmu harus mencapai sampai di titik mana manusia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu yang utama. Saya melihat yang utama dari islamisasi sains adalah bagaimana manusia dengan ilmunya dapat menemukan Tuhan. Allah tentunya. Bagaimana manusia dengan pengetahuan yang dimilikinya, dia tahu kepada zat yang maha tahu. Bagaimana manusia dengan saintifisnya, dia dapat membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah. Bukan ayat kauliyah aja, ayat itu tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah turunkan melalui alam dunia ini. Nah, islamisasi sains harus sampai sana. Bisa juga dimaknai bahwa yang namanya islamisasi sains adalah bagaimana nilai-nilai keilmuan Islam itu bersih dari unsur-unsur mistis, bersih dari unsur-unsur animisme, bersih dari unsur-unsur dinamisme, bersih dari unsur-unsur politeisme, yang ada nilai-nilai Islam menjadi ruh dalam keilmuan yang kita pelajari. Nah, tentunya dalam islamisasi sains ini semua orang mengharapkan akan keterpaduan ilmu dengan agama atau wahyu yang memandu ilmu, sehingga sinergi, sehingga bisa menemukan titik kebenaran yang hakiki. Kita lihat Einstein. Dia dengan sangat tegas, dulu Einstein mengatakan agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Itu orang zaman berapa ratus tahun yang lalu udah jika bakal islamisasi sains sudah ada. Dia menyadari betul bahwa ketika ilmu pengetahuan tanpa adanya Tuhan, itu hampa. Begitupun sebaliknya, agama tanpa ilmu akan lumpuh. Dia akan terlalu menggantungkan hidupnya terhadap agama yang kata saya tadi, dia akan menjadi Islam yang literal, terlalu mendominasi teks Al-Quran tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dengan saintifis. Nah, perubahan zaman, perubahan manusia, perubahan umat Islam ke arah yang lebih baik tentunya tidak hanya cukup dengan ngaji. Tentunya tidak hanya cukup dengan zikir, tentunya tidak hanya cukup dengan sholat, tapi ada usaha saintifis yang itu semua bukan dimaknai ini ibadah hanya sholat, ini ibadah hanya ngaji, ini ibadah hanya puasa. Tidak, ilmu pengetahuan dikatakan juga sebagai ibadah. Karena endingnya ilmu pengetahuan ini mengantarkan orang tersebut menuju keagungan Allah. Mengantarkan orang untuk menemukan keagungan dan keesaan Allah. Sehingga betul-betul ketika saintifis digabungkan dengan nilai-nilai Islam dapat memberikan kesolehan sosial, kesolehan individual, dan kesolehan dalam bentuk ritual. Mungkin itu saja Bapak penyaji acara, pengatur waktu, Pak Moderator namanya. Mohon maaf apabila saya tadi terlambat masuk, kemudian ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang kita dapat dan peroleh dari para penyaji yang sangat luar biasa sekali. Saya tadi juga banyak mengambil ilmu dari rekan-rekan kalian semua yang telah memaparkan materinya buat kita. Mereka udah paham kok bagaimana islamisasi sains, bagaimana prosesnya, kemudian tahapan-tahapannya. Yang terpenting, kalian jangan mendikotomikan ilmu agama adalah agama, ilmu umum adalah umum. Tapi semuanya dalam wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jadikan proses semuanya ini, entah itu kalian bergelut di bidang ilmunya masing-masing atau dalam jurusan masing-masing, ketika diniatkan kita ibadah, saya yakin semuanya adalah mendapat pahala di sisi Allah.
apapun kalian jurusannya, ketika ini untuk ibadah, kalian akan mendapat pahala global. Satu, pengetahuan yang kalian terima. Dua, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ilmu datang dari Allah, diciptakan untuk kehidupan umat manusia, yang intinya dengan otaknya, dengan akalnya, manusia harus menggali ilmu pengetahuan. Ujung-ujungnya, goalsnya adalah dengan ilmu pengetahuan itu dia mengetahui yang maha tahu. Dengan ilmu pengetahuan dia mengetahui yang maha tinggi. Dengan ilmu pengetahuan dia tahu bahwa Allah itu adalah maha besar yang diturunkan melalui ayat-ayat kauniyahnya yang ada di dunia. Baik, saya rasa sudah sore juga, Pak Moderator. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad SPDI MAG yang sudah menyampaikan pematerian pada sore hari ini. Baik, saya simpulkannya untuk pematerian tadi bahwa bagaimana apa itu Islamisasi dalam ilmu sains itu, bagaimana memadukan antara Islam atau agama Islam yang datangnya dari atas atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang dari bawah, dan bagaimana ilmu itu hadir sebagai kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Islam itu sangat berhubungan atau sangat berkaitan erat dengan ilmu, karena ilmu tanpa agama itu rapuh atau tidak sempurna. Baik, itu yang disampaikan oleh Bapak Pandu, Bapak Dr. Pandu. Ya, baik, untuk teman-teman mungkin yang tadi bertanya ataupun yang sudah ingin bertanya di chat, di kolom-kolom komentar, mohon maaf tidak semua bisa bertanya, dan mungkin tadi yang ada yang bertanya tapi waktunya tidak sempat dijawab oleh beberapa penyaji. Saya juga memohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada 3 penyaji yang Masya Allah sudah menyampaikan materi dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad Farhan SPDI MAG yang Masya Allah sudah menyampaikan materinya bagaimana Islamisasi dengan sains. Terima kasih kepada Bapak Akang Teteh yang dan teman-teman, mohon jangan lupa untuk mengisi presensi outnya dan melampirkan resume yang sudah dikerjakan sebelumnya. Baik, akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sarmin. Pak Rion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sarmin kosong. Keren kalian. Sarmin kosong. Berisik Rion, berisik. Kalian sekarang calon pemimpin di masa depan, makanya harus jangan lupa presensinya. Walaupun dalam masa pandemi ini ya. Bangga, Abdi Lab. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Obet mana? Aya obet, naon obet? Barade jagong. Bet mandi bet. Bandung. Semangat.